Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak, Ibu, adik-adik jamaah Masjid Muhajirin, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Yang paling utama adalah nikmat iman, kemudian nikmat kesehatan, dua nikmat yang saling berkaitan. Karena ketika kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman, tapi kita tidak diberi nikmat kesehatan, maka kita tidak bisa menjalankan aktivitas ibadah dengan maksimal. Pun sebaliknya, ketika kita mendapatkan nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mendapatkan nikmat iman, nah ini lebih parah lagi. Maka aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, tidak dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita memiliki nikmat iman dan sehat ini, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tujuan utamanya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan wujud dari ibadah itu adalah melakukan amal solih atau amal kebaikan. Dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, amal kebaikan. Amal soleh itu artinya adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan aturan syariat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa
ketika ada orang melakukan amal solih, baik dia itu laki-laki atau perempuan, ya, dan dalam keadaan beriman, maka Allah berjanji akan memberikan balasan ketika di dunia berupa hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Ini di dunia, belum di akhirat. Jadi balasan bagi orang yang melakukan amal solih di dunia itu adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Yang dimaksud dengan hayatan thayyibah itu adalah hayatan sa'idah mutmainnah, yaitu kehidupan yang bahagia dan tenang. Walau kana qalilal mal, meskipun orang tersebut hartanya sedikit. Ya, meskipun orang tersebut hartanya sedikit. Jadi ketika ada orang melakukan amal kebaikan, ya, dia adalah orang yang beriman, maka akan diberi balasan di dunia berupa kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang, meskipun dia tidak memiliki banyak harta, ya, diberi qanaah, ya, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru di dunia. Kemudian balasan di akhirat itu lebih baik lagi, yaitu berupa jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini sebagai motivasi bagi kita semuanya, bahwa kalau kita melakukan amal sholih, ya, itu ketika di dunia diberikan balasan oleh Allah berupa kehidupan yang tenang, bisa hidup dengan qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang ridho, dengan hati yang puas. Nah, di sini menunjukkan bahwa kebahagiaan hidup seseorang itu tidak diukur dengan banyaknya harta yang dia miliki. Ya, jadi kebahagiaan hidup seseorang itu tidak diukur dengan banyaknya materi yang dia punya. Tapi meskipun secara materi itu sedikit, kalau dia bisa qanaah, maka dia adalah orang yang hidup dengan bahagia. Dan ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita mau melakukan amal solih atau amal kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, materi kita pada hari ini melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab yang ke-89 tentang anjuran untuk memperjelas pembicaraan, ya, dan mengulanginya apabila orang yang kita ajak bicara itu belum paham. Ini bab yang ke-89. Alhamdulillah, ya, sudah berapa tahun, ya, 5 tahun mungkin ada, ya, kita masuk pada bab yang ke-89. Ya, totalnya, ya, itu nanti banyak, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Ini baru dapat kira-kira separuh, ya, kira-kira separuh yang sudah kita kaji dari kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Anas bin Malik, an Anas bin Malik, anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu, wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalatha. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sejak usia belia, sejak kecil sudah berkhidmah atau menjadi pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
jadilah Anas bin Malik ini termasuk salah satu sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, ini Anas bin Malik. Anas bin Malik menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza takallama kana anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam idza takallama bi kalimatin, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bicara a'adaha thalathan, maka beliau mengulangi 3 kali, hatta tufhama anhu, sehingga apa yang beliau sampaikan itu bisa dipahami. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalathan, dan apabila beliau itu mendatangi suatu kaum, ya, maka kemudian mengucapkan salam, maka beliau mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Baginda Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar ketika kita bicara dengan orang lain, ya, kemudian orang lain itu belum paham terhadap apa yang kita sampaikan, maka kita dianjurkan untuk mengulangi. Ya, dianjurkan untuk mengulangi. Jadi kalau sudah paham nggak usah diulangi. Ya, tapi kalau belum paham, maka kita dianjurkan untuk mengulangi. Ya, jadi kalau kondisinya orang yang kita ajak bicara itu belum paham, maka kita ulangi apa yang kita sampaikan itu. Khususnya ketika, ya, kita menyampaikan, ya, sebuah materi atau kita bicara dengan banyak orang, ya, jadi jamaahnya banyak, sehingga apa? Sehingga bisa jadi, ya, di antara jamaah itu ada yang belum paham, apalagi jamaah yang misalnya paling belakang misalnya, ya. Maka ini perlu diulangi, ya, perlu diulangi. Atau mengucapkan salam, ya, kemudian orang yang kita ucapkan salam itu tidak mendengar, ya, apa yang kita sampaikan, maka kita dianjurkan untuk mengulangi lagi. Jadi ketika kondisi orang yang kita ajak bicara itu belum memahami apa yang kita sampaikan atau belum mendengar salam yang kita ucapkan, maka kita dianjurkan untuk mengulangi, ya, untuk mengulanginya. Nah, ini salah satu dari anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ketika audiensnya itu banyak. Nah, ini butuh pengulangan. Misal tabligh akbar itu, ya, yang hadirinya itu sampai ribuan, maka ini sangat perlu untuk mengulangi apa yang disampaikan. Ya. Salamnya juga sama, karena bisa jadi dari sekian banyak orang itu ada yang belum mendengarkan salam kita, atau ketika kita mengucapkan salam mereka itu misalnya ngantuk misalnya, ya, maka butuh pengulangan. Nah, ini dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika beliau itu menyampaikan sesuatu, ya, menyampaikan sesuatu kepada para sahabat, maka ketika para sahabat itu belum memahami, beliau mengulangi lagi sampai 3 kali, ya, sampai 3 kali. Salam juga demikian. Maka sunnahnya itu ketika kita berkunjung ke rumah seseorang, kemudian kita mengucapkan salam, nggak dijawab, maka kita disunahkan untuk mengulangi, ya, mengulangi lagi. 2 kali kok belum dengar, diulangi lagi yang ketiga dengan suara barangkali lebih keras lagi. Nah, ketika sudah 3 kali kok belum ada jawaban, maka lebih baik kita pulang dulu, ya, barangkali pemilik rumahnya sedang istirahat. Nah, ini sunnahnya seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengulangan pembicaraan
ini perlu dilakukan ketika orang yang kita ajak bicara itu belum memahami. Kemudian pengulangan mengucapkan salam juga perlu kita lakukan ketika belum mendengar salam kita dan belum menjawab salam kita. Maka kita banyak mendapati ya dalam sebuah tabligh akbar atau pengajian umum yang jamaahnya banyak sampai ribuan, itu biasanya ustadznya atau mubalignya itu mengulangi salamnya sampai tiga kali. Nah, karena memang ada anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kemudian hadis yang kedua, An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah ini juga termasuk sahabat wanita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabiyat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena Aisyah ini istri Rasulullah dan beliau otomatis sering membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalat, Sayyidah Aisyah berkata, karena kalamu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena kalamu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kalaman faslan, adalah perkataan yang jelas, ya, perkataan yang jelas. Yafhamuhu kullu man yasma'uhu, yang bisa dipahami oleh siapa saja yang mendengarkan. Nah, ini salah satu kekhasan atau keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu lisannya fasih, ya, lisan beliau itu fasih, ya, ketika beliau bicara itu mudah dipahami. Maka beliau itu punya yang namanya Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim ini adalah keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang beliau sampaikan secara langsung, bu'ithu bi jawami'il kalimi, aku diutus dengan membawa Jawami'ul Kalim. Artinya Jawami'ul Kalim itu adalah ungkapannya itu pendek, sedikit, tapi syarat dengan makna. Artinya atau padat, ya, padat berisi, ya, sedikit tapi padat, ya. Kata-katanya sedikit tapi memiliki makna yang sangat banyak dan sangat luas. Nah, ini keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau menyampaikan sebuah perkataan yang sedikit, simple, tapi penuh dengan makna, ya, penuh dengan makna. Nah, ini yang mungkin beda dengan kita, kan? Kalau kebanyakan kita itu banyak ngomong tapi nggak ada isinya, ya. Jadi perkataan yang kita sampaikan, ucapan yang kita keluarkan itu banyak tapi isinya sedikit. Nah, kalau Rasulullah enggak. Jadi beliau itu apa yang beliau sampaikan itu sedikit, ya. Jadi sedikit, singkat, pendek, tetapi banyak makna. Nah, ini salah satu khususiyah atau keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini disampaikan oleh Sayyidah Aisyah bahwa perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kalaman faslan, yaitu perkataan yang jelas, ya, perkataan yang jelas yang mudah dipahami oleh orang yang mendengarkan. Maka beliau itu, Rasulullah itu ketika ngomong, ketika bicara itu melihat dulu siapa yang diajak bicara. Maka beliau menyesuaikan dengan tingkatan orang yang diajak bicara. Nah, dan kita juga demikian. Ketika kita bicara misalnya dengan orang dewasa, maka gaya bicara kita juga beda dengan ketika kita bicara dengan anak kecil.
Ketika kita bicara dengan orang yang memiliki pengetahuan yang luas, ya tentu beda dengan ketika kita bicara dengan orang-orang yang masih awam. Ya, bahasa kita juga kita sesuaikan. Nah, ini Rasulullah SAW juga demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau itu ketika menyampaikan sebuah perkataan itu menyesuaikan dengan kondisi orang yang diajak bicara. Nah, maka ketika beliau ditanya oleh sahabat itu jawabannya kadang beda-beda. Ya, jawabannya beda-beda. Seperti ketika beliau ditanya oleh seorang badui yang menanyakan, "Matas sa'ah?" Kapan hari kiamat itu ya Rasulullah? Ya, maka beliau jawabnya juga dengan jawaban yang sangat bagus ya. Jawaban beliau bukan memberitahukan kapan hari kiamat itu, tapi balik tanya, kira-kira apa yang sudah kamu persiapkan untuk menyambut hari kiamat itu? Nah, ini sebuah jawaban yang bagus ya, karena beliau sendiri tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat itu. Nah, dan masih banyak contoh dari perkataan-perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu syarat dengan pendidikan, dan itu banyak dinukil atau dikutip oleh para pakar pendidikan saat ini. Bagaimana beliau mampu untuk menjadikan orang yang diajak bicara itu bisa nyaman. Ya. Contoh suatu ketika beliau itu didatangi oleh seorang pemuda, ya seorang pemuda yang meminta izin untuk berzina kepada Rasulullah. Ya. Jadi ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkanlah saya untuk melakukan zina." Nah, ini kalau tidak bisa menahan diri itu bisa menimbulkan gejolak amarah ya. Masa izin untuk diizinkan berbuat zina? Tapi baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hikmah yang beliau miliki, dengan kebijaksanaan yang beliau miliki, beliau mencoba mengajak dialog pemuda tadi. Ya, diajak dialog. Beliau balik tanya, "Wahai pemuda, bagaimana seandainya ibumu yang dizinai oleh orang lain? Apakah kamu terima?" "Wanda, saya akan marah. Ya, saya nggak terima." Ditanya lagi oleh Rasulullah, "Bagaimana seandainya itu dialami oleh saudara perempuanmu? Nah, apa kira-kira yang kamu lakukan?" "Saya nggak terima ya Rasulullah." Nah, jadi terus begitu diajak dialog sampai akhirnya kemudian Rasulullah menyampaikan, itulah yang akan dirasakan oleh orang lain ketika kamu menzinai anaknya atau adik perempuannya atau saudara perempuannya. Jadi ini sebuah dialog yang luar biasa antara Rasulullah dan seorang pemuda yang akhirnya pemuda tadi tobat ya, dan didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini keistimewaan Rasulullah. Jadi beliau mampu untuk apa ya, melayani ya siapapun ya yang bicara dengan beliau sesuai dengan tingkatan dan kondisi mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang kedua. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, bab yang ke-90 yang berisi tentang anjuran untuk mendengarkan orang yang bicara dengan kita. Anjuran untuk memperhatikan orang yang bicara dengan kita. Dalam bab ini hanya ada satu hadis ya yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu diriwayatkan dari Jarir bin Abdillah, an Jarir bin Abdillah, dari Jarir bin Abdillah, qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku ketika peristiwa haji wada. Istansitin nasa. Jadi sabda beliau, istansitin nasa.
perintahkanlah orang-orang itu untuk memperhatikan. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah sepeninggalku nanti kalian kembali kufur atau keluar dari Islam, ya. Dan jangan pula sebagian dari kalian itu memukul leher sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis yang diriwayatkan dari Jarir bin Abdillah yang berisi istansitin nasa, perintahkanlah orang-orang untuk memperhatikan. Ya, jadi di sini ada sebuah pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah anjuran untuk bersikap baik terhadap teman bicara kita. Jadi kalau ada orang bicara dengan kita, itu hendaknya kita memperhatikan, ya. Selama yang dibicarakan itu adalah bukan hal-hal yang haram, ya. Selama yang dibicarakan itu adalah bukan hal-hal yang haram, maka kita disunahkan untuk memperhatikan, ya, kita disunahkan untuk memperhatikan. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah memperhatikan teman bicara kita dengan cara menghadapkan wajah kita kepadanya. Jadi bukan melengos, ya, tapi hadapkan wajah kita kepada orang yang bicara dengan kita. Kemudian yang ketiga, larangan untuk keluar dari Islam atau murtad. Larangan untuk murtad. Kemudian yang keempat adalah larangan melakukan hal-hal yang menyebabkan permusuhan, seperti misalnya saling marah, ya. Kemudian melontarkan perkataan yang tidak baik, ya, yang bisa menimbulkan permusuhan di antara kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini beberapa hal yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya. Ada beberapa adab dalam bicara, ini sebagai tambahan, ya, adab dalam bicara. Nah, ini karena setiap hari kita bicara dengan orang, maka kita harus tahu bagaimana toh adab bicara yang baik itu. Adab bicara dengan orang lain itu seperti apa menurut Islam. Di antara adab dalam bicara, ya, itu yang pertama adalah berbicara hal-hal yang baik. Berbicara hal-hal yang baik. Karena ini pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Nah ini, maka pilihannya hanya dua, Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa bicara dengan baik, maka ya lebih baik diam. Ini lebih selamat daripada kita membicarakan sebuah keburukan. Kemudian yang kedua, tidak ghibah, ya, ngerasani, ya, tidak ngerasani orang lain. Nah, ini biasanya kalau kita kumpul dengan teman kita, apalagi teman yang lama tidak ketemu, itu asik ngobrol, tidak terasa yang kita obrolkan itu sebenarnya ngerasani orang lain, ghibah. Nah, ini kita hindari. Kemudian yang ketiga adalah di antara adab bicara seperti yang tadi sudah saya singgung, melihat, ya, menghadapkan wajah ke arah orang yang bicara. Jangan membelakangi. Nah, ini tidak sopan, ya. Dan ini tidak dianjurkan dalam Islam. Jadi menghadapkan wajah kita ke arah orang yang bicara dengan kita, ya, pada lawan bicara kita. Kemudian yang keempat, antusias. Antusias itu bersemangat untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan, ya.
antusias mendengarkan apa yang dia sampaikan, meskipun sebenarnya kita itu sudah pernah mendengar apa yang dia sampaikan. Ya, termasuk ini berlaku untuk anak-anak yang masih belajar ya, di sekolah. Ketika ada guru yang menerangkan ya sesuatu yang sudah pernah didengar atau sudah dipahami, maka tetap harus mendengarkan dengan antusias. Ya. Atok bin Robah pernah menyampaikan ya, yang artinya ada seseorang laki-laki yang menceritakan kepadaku suatu cerita. Ya, jadi ada seorang laki-laki yang menceritakan kepadaku suatu cerita, maka aku diam untuk benar-benar mendengarkannya, seolah-olah aku belum pernah mendengar cerita itu, padahal sebenarnya aku pernah mendengar cerita tersebut. Nah, ini sebuah ungkapan ya yang bagus ya, yang disampaikan oleh Atok bin Robah. Jadi ketika ada orang bicara dengan kita dan isi pembicaraannya itu sudah pernah kita dengar, bahkan beberapa kali sudah kita dengar, ya tetap kita dengarkan dengan baik. Ini adab dalam bicara seperti itu. Kemudian yang kelima, tidak memotong pembicaraan. Ya. Beri kesempatan orang yang bicara itu menyelesaikan bicaranya. Ya, menyelesaikan pembicaraannya, jangan kita potong ya, jangan kita potong, tapi beri kesempatan untuk menyelesaikan pembicaraannya. Maka ini biasanya yang banyak terjadi ya dalam acara debat atau apa ya, ketika waktu yang diberikan itu belum habis, maka lawan bicaranya nggak boleh menyela, karena ini adabnya seperti itu ya, adab dalam bicara itu seperti itu, tidak boleh memotong pembicaraan orang yang sedang bicara dengan kita. Kemudian yang keenam adalah selalu jujur. Ya, jujur. Artinya adalah bahwa apa yang disampaikan ya ketika kita bicara dengan orang lain, apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Bahkan ketika kita bercanda pun, maka candaan kita itu adalah harus candaan yang benar, bukan bohong. Nah, ini yang kadang tidak terkontrol oleh kita. Ketika kita asik bercanda, ya, asalkan bisa membuat orang lain itu ketawa, kita kemudian buat cerita-cerita bohong, ini tidak boleh. Ya, Rasulullah itu ketika bercanda itu juga selalu jujur. Ya, contohnya ketika beliau bercanda dengan seorang nenek ya, seorang nenek yang sudah sepuh, ya. Yang mana nenek tadi menyampaikan kepada Rasulullah bahwa dia itu rajin ibadah, ya, rajin beramal. Ya, apakah saya nanti masuk surga ya Rasulullah? Maka beliau itu menjawab, ya, nanti di surga tidak ada orang yang seperti jenengan. Tidak ada orang yang seperti jenengan. Ini kelihatannya mungkin menyakitkan, tapi itu betul. Ya, akhirnya nanti dijelaskan oleh Rasulullah bahwa di surga memang tidak ada orang yang seusia dengan nenek tadi. Kan di surga itu usianya adalah masih muda. Tidak ada orang yang lanjut usia berada di surga. Nah, dan masih banyak contoh yang lain yang disampaikan Rasulullah ketika bercanda. Nah, tetap menjaga kejujuran. Ya, ini yang sulit ya. Tapi kita terus berusaha bagaimana meskipun dalam kondisi bercanda, guyon, kita tetap menjaga kejujuran kita. Nah, kemudian yang ketujuh adalah menjaga lisan. Menjaga lisan kita. Jadi kalau kita bicara, ya, itu kita menjaga lisan kita. Jangan sampai apa yang kita lontarkan itu menyakiti orang yang kita ajak bicara. Ya, ini adab. Ya, ini adab. Apalagi sampai memfitnah, ya, adu domba, ini sangat-sangat tidak dianjurkan. Ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam majelisnya bersama para sahabat, beliau pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis?
Tahukah kalian muflis itu apa? Orang yang bangkrut itu apa? Tahukah kalian? Ya. Maka para sahabat serentak menjawab, orang yang bangkrut atau muflis itu adalah orang yang tidak punya uang. Ya, orang yang tidak punya uang. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, bukan itu yang aku maksud. Ya. Orang yang bangkrut atau muflis, ya kata Rasulullah, itu adalah orang yang ketika di dunia dia itu punya bekal ibadah yang banyak untuk dibawa nanti ke akhirat. Bekal ibadah, bekal pahala dari ibadahnya, dari sholatnya, dari puasanya, dari bacaan Al-Qur'annya, dan ibadah-ibadah yang lain. Dan dia punya banyak bekal seperti itu. Tapi di sisi lain, ya, di sisi lain lisannya itu tajam. Nek ngomong itu nyelekit, menyakitkan orang lain. Dia suka memfitnah, suka adu domba. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya nanti di akhirat itu akan mengalihkan kebaikan-kebaikan yang dia miliki kepada orang yang dia fitnah, kepada orang yang dia adu domba. Jadi kebaikan-kebaikan yang sudah dia bawa, ya, yang sudah dia lakukan di dunia, sholatnya, puasanya, dan ibadah yang lain, itu pahalanya diberikan kepada orang yang diperlakukan secara zalim, diberikan kepada orang yang difitnah, diberikan kepada orang yang dia adu domba. Kemudian ketika kebaikannya itu habis, ya, dan belum setimpal dengan apa yang dia lakukan, maka kemudian dosa-dosa orang yang dia fitnah itu dialihkan kepadanya, ya, sehingga lengkaplah ya, sudah jatuh tertimpa tangga, ya, kebaikannya sudah hilang, ditambah lagi dosa-dosa orang yang dizalimi itu diberikan kepadanya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tadi ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini pentingnya kita menjaga lisan kita agar senantiasa apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebaikan, bukan suatu keburukan yang bisa menyakiti orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Ya. Barang siapa yang menjamin untukku, ya, menjamin untukku lisannya dan kemaluannya, maka aku jamin dia surga. Artinya adalah barang siapa yang bisa menjaga lisannya dan mohon maaf kemaluannya, maka aku jamin dia untuk masuk surga. Kenapa? Karena banyak keburukan, banyak perbuatan dosa yang itu bersumber dari lisan. Dari lisan. Ini banyak sekali. Banyak orang yang celaka itu gara-gara tidak bisa mengendalikan lisannya. Banyak orang yang masuk neraka disebabkan karena tidak bisa mengendalikan lisannya. Maka ini sebuah tadzkirah, peringatan bagi kita semuanya untuk bagaimana kita menjaga lisan kita agar orang-orang yang kita ajak bicara itu nyaman dan tidak tersakiti. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hakikat seorang muslim itu adalah ketika orang-orang muslim yang lain itu selamat dari lisannya dan tangannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini adab dalam bicara sebagai tambahan terhadap hadis yang kita baca dalam bab ini. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya, bab yang ke-91 yang berjudul Babul Wa'dhi wal Iqtisadi fi. Bab memberikan nasihat dan
pertengahan dalam memberikan nasihat. Hadis yang pertama dalam bab ini diriwayatkan dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah. Dia berkata, wa kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu yudzakkiruna fi kulli khamisin. Ya. Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud ya, dulu itu ya, kalau memberikan kajian ya bahasa kita atau peringatan atau nasihat kepada kami itu dilakukan setiap Kamis. Setiap Kamis berarti pekanan ya. Faqala lahu rajulun. Kemudian ada orang yang berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Aba Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman, lawadittu annaka dzakkartana kulla yaumin." Sebenarnya sungguh aku itu ingin jenengan itu memberikan kajian, memberikan nasihat pada kami itu setiap hari, jangan setiap pekan, kelamaan ya. Jadi mintanya setiap hari. Faqala, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, ama innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an umillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'izati kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafatas samati alaina. Kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, tidaklah ada yang menghalangiku untuk melakukan itu, untuk memberikan nasihat setiap hari, kecuali aku itu tidak ingin membuat kalian itu merasa bosan, merasa jenuh ya. Maka kemudian aku itu mengatur jadwal atau memilih hari-hari tertentu untuk memberikan nasihat atau kajian kepada kalian, sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kami ya, dalam rangka biar kami tidak mudah bosan atau jenuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bab ini adalah berjudul tentang nasihat dan pertengahan dalam memberi nasihat. Ya. Dikisahkan ya, ada sebuah kisah dalam hadis tadi ya, disampaikan oleh Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah bahwa Ibnu Mas'ud itu ya, Ibnu Mas'ud itu kalau memberikan kajian atau nasihat ya, itu dilakukan setiap Kamis ya, setiap Kamis sekali ya, memberikan pengajian ya atau majelis taklim lah ya. Maka kemudian ada orang yang matur kepada Ibnu Mas'ud ya, meminta Ibnu Mas'ud itu untuk memberikan pengajian, kajian ya, itu setiap hari ya, bukan setiap pekan. Nah, setiap pekan kelamaan ya, jadi setiap hari. Maka dijawab oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa sebenarnya aku ingin melakukan itu setiap hari, tapi aku tidak ingin membuat kalian itu bosan, jenuh. Maka aku menjadwal kajian yang aku sampaikan. Kurang lebih seperti itu kalau dalam bahasa kita. Jadi dijadwal tidak setiap hari, tapi pekanan. Dan hal itulah yang juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kami, agar kami itu nggak cepat bosan, nggak cepat jenuh. Ya, artinya adalah bahwa kebaikan itu baik, majelis ilmu itu baik, tapi kalau dilakukan setiap hari, itu kira-kira mudah bosan ya. Ya, misalnya di sini, misalnya Masjid Muhajirin ngadain kajian itu setiap hari, Bapak Ibu. Ya. Ahad pagi, kemudian selain itu malam ya, karena kerja ya, setiap hari ya, itu kan akan membuat kita mudah bosan, dan juga apa yang kita dapatkan juga tidak maksimal. Karena apa? Setiap hari kita bermajelis ilmu. Maka ya, kita lakukan itu secara terjadwal, dan salah satu hikmahnya adalah agar apa yang kita dapatkan dalam majelis ilmu itu bisa kita amalkan, kita punya kesempatan untuk mengamalkannya ya, karena ilmu itu kalau nggak diamalkan ya, seperti pohon yang tidak berbuah, tidak ada gunanya. Nah, maka
dengan kita menjadwal pengajian, ya, kalau di masjid kita 1 bulan itu 2 kali, ya, maka itu harapannya apa yang kita dapatkan dari majelis taklim kita itu bisa kita pahami dengan baik, kemudian kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Harapannya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini beberapa hadis yang kita bahas, kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak bekal nanti kita menghadapi kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pengajian kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.